akan kembali lagi diperlihatkan dengan 4 pewaris dari Yang Mulia yang pada saat ini saling berhadapan. Xiao Yan bekerja sama dengan Tu Xiuyuan dan pada saat ini berhadapan dengan San Ying dan Lei Yang. Lalu tanpa banyak basa-basi lagi pada saat ini Lei Yang segera mengeluarkan sumber origin dewa di tubuhnya. Kemudian ada banyak sekali bintang dari sumber origin dewa yang pada saat ini terlihat di atas kepalanya. Jika dibandingkan dengan 3.500 bintang milik Xiao Yan, tentu saja perbedaan ini sangat banyak, dan pada saat ini lautan bintang dari Lei Yang setidaknya berada 150.000 bintang. Setidaknya seorang dogat bintang 4 akan memiliki jumlah bintang sekitar 150.000. Oleh karena itu jika dibandingkan dengan Xiao Yan, jumlah tersebut benar-benar jauh berkali-kali lipat. Lei Yang pada akhirnya dengan penuh percaya diri segera berkata kepada Xiao Yan bahwa dirinya pasti akan bisa membunuh Xiao Yan hanya dalam satu gerakan. Menanggapi hal tersebut Xiao Yan pun tersenyum dan berkata bahwa peluang Xiao Yan untuk menang memang tidak terlalu besar. Karena itu permasalahannya maka pada saat ini Xiao Yan tidak akan melawan Lei Yang. Setelah selesai berbicara sosok Xiao Yan pun pada saat ini segera melambaikan tangannya dan bergegas menjauh. Sementara itu Lei Yang pada saat ini tersenyum meledek ke arah Xiao Yan. Lei Yang tentu saja tidak ingin melewatkan kesempatan seperti ini. Tidak ada orang yang pada saat ini akan melindungi Xiao Yan dan membantai Xiao Yan adalah sesuatu yang diharapkan Lei Yang. Pada akhirnya Lei Yang pun bergerak melesat mengejar ke arah Xiao Yan dengan origin dewa yang pada saat ini melonjak. Energi yang dipenuhi dengan kekuatan pada saat ini menyelimuti seluruh tubuh Lei Yang. Kekuatan Lei Yang pada saat ini tampak mengerikan dan Lei Yang benar-benar memiliki niat membunuh yang kuat. Tetapi meskipun begitu Lei Yang juga pada saat ini telah terluka parah. Dengan kecepatan lesatan Lei Yang pada saat ini organ dalam di dalam tubuhnya benar-benar terasa perih. Semburan darah juga pada saat ini segera memuncrat tetapi Lei Yang tidak mempedulikannya. Apa yang pada saat ini berada di pikiran Lei Yang adalah bagaimana cara membunuh Xiao Feng dengan waktu singkat. Lei Yang pada akhirnya segera mengulurkan tangan kanannya tempat di mana jari warisan yang mulia dimiliki Lei Yang. Ruang di sekitar juga pada akhirnya bergetar hebat dan kekuatan ini seketika bergulir ke arah Xiao Yan. Sementara itu Xiao Yan yang menyadari hal tersebut juga seketika tersenyum lembut dan bertanya kepada Lei Yang apakah Lei Yang benar-benar akan menggunakan kartu truf terkuatnya di pertempuran awal. Lei Yang hanya terdiam dan pada saat ini berfokus untuk bisa menghabisi Xiao Yan dalam waktu singkat. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini menyadari bahwa serangan dari Lei Yang ini tidak bisa dianggap remeh. Xiao Yan pada akhirnya segera mengeluarkan cangkang kura-kura dan Xiao Yan pada saat ini segera memasuki cangkang kura-kura tersebut. Pada akhirnya cangkang kura-kura ini pun dihantam oleh serangan dari Lei Yang. Cangkang kura-kura ini benar-benar sangat kuat dan dirinya benar-benar tidak bisa dihancurkan oleh serangan dari Lei Yang. Setelah serangan ini berlalu sosok Xiao Yan juga pada saat ini segera kembali keluar dari cangkang kura-kura. Sementara itu Lei Yang pada saat ini menyipitkan matanya dan sedikit terkejut melihat apa yang baru saja digunakan oleh Xiao Feng. Lei Yang pada akhirnya segera meledek Xiao Yan apakah kemampuan dari Yang Mulia Xiao Feng ini hanya sebatas menyembunyikan diri. Lei Yang pada saat ini benar-benar menggertakkan gigi setelah selesai berbicara. Lei Yang khawatir Xiao Yan akan kembali menggunakan cangkang kura-kura yang tidak bisa dihancurkan ini. Jika begitu permasalahannya maka pertempuran di antara mereka akan berlangsung lama. Sementara itu di saat yang sama pada saat ini ada juga ketegangan di dalam pertempuran di sisi lain. San Ying pada saat ini berhadapan dengan dua orang. Pertempuran di antara San Ying pada saat ini terlihat imbang dan masih sulit untuk menemukan pemenangnya. Tetapi di sisi lain pada saat ini Wang Yuan King adalah sosok yang paling menderita. Tu Xiuyuan pada saat ini memanfaatkan Wang Yuan King yang juga terluka akibat serang Xiao Feng sebelumnya. Pertempuran di antara keduanya pada saat ini tampak terlihat akan segera berakhir. Lei Yang juga di kejauhan menyaksikan hal tersebut dan pada saat ini Lei Yang kembali mengertakkan giginya. Lei Yang pun mengutuk di dalam hatinya bahwa ini benar-benar sangat sial.
Tampaknya Lei Yang pada saat ini benar-benar harus segera menyelesaikan pertempurannya dengan Xiao Feng. Pada akhirnya Lei Yang pada saat ini segera kembali menatap ke arah Xiao Feng. Lei Yang pun segera kembali berbicara kepada Xiao Feng, apakah Xiao Feng benar-benar akan menjadi pengecut dengan terus berlari. Xiao Yan pun tersenyum dan pada saat ini meledek ke arah Lei yang terlihat sangat marah. Xiao Yan pun segera lanjut berbicara, jika memang seperti itu yang diinginkan oleh Lei Yang, Xiao Yan pada saat ini akan menghadapi Lei Yang secara langsung. Mendengar Xiao Yan yang pada saat ini berbicara dengan ekspresi yang berubah menjadi serius, Lei Yang seketika menyipitkan matanya. Lei Yang tidak tahu apakah rencana yang akan dilakukan oleh Xiao Yan, tetapi samar-samar dirinya bisa merasakan perasaan buruk di dalam hatinya. Sementara itu di sisi lain pada saat ini sosok Xiao Yan segera mengeluarkan origin dewa dan 3500 bintang Xiao Yan seketika keluar. Xiao Yan pada saat ini sengaja menekan bintang-bintang di dalam tubuhnya. Seharusnya Xiao Yan pada saat ini bisa mengeluarkan setidaknya 6000 bintang di dalam tubuhnya, tetapi Xiao Yan pada saat ini menekan auranya menjadi berwarna kuning. Dengan begitu maka semua orang pada saat ini hanya bisa mengira bahwa Xiao Yan memiliki kekuatan tingkat lautan bintang tingkat huang atau kuning. Lei yang pada saat ini melihat bintang-bintang Xiao Yan juga tersenyum sinis. Lei yang pada akhirnya lanjut berkata bahwa itu benar-benar bagus. Setelah selesai berbicara pada saat ini Lei yang kembali mengeluarkan origin dewa kuat dari dalam tubuhnya. Lei yang kembali melesat mengeluarkan kartu terkuat miliknya ke arah Xiao Yan. Lei yang pada saat ini kembali mengulurkan jarinya dan kekuatan yang sangat kuat pada saat ini segera bergulir ke arah Xiao Yan. Jari besar pada saat ini seketika mengembun dan dengan kecepatan yang sangat cepat segera dihempaskan ke arah Xiao Feng. Kekuatan yang dipenuhi dengan penghancuran ini benar-benar sangat mengerikan, membuat semua orang pada akhirnya seketika menoleh. Zhongbo dan Bai Ling pada saat ini benar-benar menunjukkan kekhawatiran ketika menatap ke arah pertempuran Xiao Yan. Sementara itu di pusat pertempuran pada saat ini sosok Lei yang seketika mendengar Xiao Yan berbisik di telinganya. Lei yang mendengar Xiao Yan yang berkata bahwa jari milik Lei yang ini sangat kuat tetapi itu akan segera menjadi milik Xiao Feng. Lei yang awalnya berpikir bahwa kalimat ini seharusnya hanya lelucon di telinga Lei yang. Tetapi beberapa detik kemudian Lei yang tiba-tiba merasakan sakit di jari tengahnya. Lei yang pun segera menatap ke arah jari tengahnya yang pada saat ini benar-benar telah menghilang dan Lei yang benar-benar terkejut. Lei yang membuka mulutnya dan Lei yang tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun karena kengerian. Lei yang juga pada saat ini tidak bisa menarik serangannya dan Lei yang benar-benar terjatuh dalam kondisi kebingungan. Lei yang benar-benar tidak mengetahui apa yang baru saja dilakukan oleh Xiao Yan hingga dirinya bisa merebut warisan milik Lei Yang. Namun bersamaan dengan Lei yang tertegun pada saat ini cahaya hitam seketika keluar dan berhadapan dengan serangan jari yang dilesatkan Lei Yang. Lubang hitam yang dilesatkan oleh Xiao Yan pada saat ini seketika menelan jari besar yang dilesatkan oleh Lei Yang. Xiao Yan pun tersenyum sebelum akhirnya Xiao Yan pada saat ini menatap ke arah Lei yang memiliki keterkejutan di kejauhan. Setelah itu Xiao Yan pun segera mengangkat tangannya dan pada saat yang bersamaan jari besar yang sebelumnya diserap oleh Xiao Yan pada saat ini kembali muncul. Jari besar ini adalah serangan yang sebelumnya dilesatkan oleh Lei Yang dan pada saat ini jari tersebut berbalik menyerang ke arah Lei Yang. Lei Yang pun pada saat ini menjadi semakin terkejut melihat bahwa serangannya pada saat ini mengarah ke arah Lei Yang. Lei Yang juga tidak pernah berpikir bahwa dirinya akan berhadapan dengan serangan kuat miliknya yang telah dirinya lesatkan. Terlebih lagi Lei Yang juga mengetahui kekuatan dari serangan ini. Lei Yang juga tidak mengetahui bagaimana cara dirinya bisa menghadapi serangan yang sangat kuat ini. Pada akhirnya Lei yang segera mengeluarkan semua kemampuannya untuk menepi serangan miliknya sendiri. Benturan pada akhirnya segera terjadi namun tidak lama setelah itu jari ini benar-benar menembus pertahanan Lei Yang dan pada saat ini tubuhnya benar-benar dihancurkan. Lei Yang pada saat ini benar-benar berakhir di bawah serangannya sendiri dan Lei Yang pada saat ini benar-benar terkejut.
bersamaan dengan tubuh Lei Yang pada saat ini hancur. Pada akhirnya jiwa dari Lei Yang segera melesat pergi meninggalkan tubuhnya. Ini adalah salah satu kehebatan dari seorang Dogat karena meskipun tubuhnya berhasil dihancur tetapi jiwanya masih bisa pergi dan di masa depan dirinya hanya harus mencari tubuh untuk bisa kembali meningkatkan kekuatannya. Sementara itu di sisi lain melihat sosok jiwa Lei Yang pada saat ini pergi, mata Xiao Yan benar-benar memanas. Xiao Yan pun bergegas mengejar sisa jiwa Lei Yang pada saat ini melarikan diri dengan sangat cepat. Namun bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini tiba-tiba sebuah kilatan segera menghentikan pergerakan dari jiwa Lei Yang. Xiao Yan juga pada saat ini sedikit terkejut dan menyipitkan matanya. Xiao Yan pada saat ini bisa melihat bahwa sosok cahaya ini ternyata adalah anjing yang sebelumnya telah bertemu dengan Xiao Yan. Anjing ini benar-benar menghentikan pergerakan dari Lei Yang dan tanpa banyak basa-basi sosoknya segera menggonggong dan membuka mulutnya mengarah ke arah Lei Yang. Anjing ini benar-benar menelan sisa jiwa Lei Yang dan dengan begitu maka Lei Yang benar-benar sudah tamat. Menyaksikan hal tersebut Xiao Yan pada saat ini hanya bisa menghela nafas dan tidak menyangka bahwa Lei Yang akan berakhir dengan cara seperti itu. Xiao Yan benar-benar tidak menyangka kematian dari pewaris dari Yang Mulia akan memiliki nasib yang seburuk itu. Sementara itu di sisi lain sosok San Ying juga secara alami bisa melihat apa yang baru saja dialami oleh Lei Yang. San Ying pada saat ini menderita sedikit luka berhadapan dengan beberapa orang kelompok Xiao Yan. San Ying juga pada saat ini benar-benar terkejut melihat Lei Yang baru saja benar-benar dihabisi oleh Xiao Yan. Dirinya benar-benar tidak pernah menyangka bahwa Lei Yang sebenarnya akan dibunuh oleh seorang Dogat bintang 1. San Ying pada akhirnya berteriak bahwa Lei Yang benar-benar seorang sampah karena bahkan tidak bisa menyelesaikan seorang Dogat bintang 1. Setelah itu dirinya pun segera menoleh ke arah Wang Yuanqing yang pada saat ini sudah berlutut di tanah. Tu Xiuyuan pada saat ini memegang pedang panjang miliknya di satu tangan dan tanpa banyak basa-basi segera menebaskan pedang miliknya. Seketika kepala dari Wang Yuanqing pada akhirnya terpenggal, sisa jiwa yang melonjak dari tubuh Wang Yuanqing juga pada saat ini segera dihancurkan oleh satu lengan lainnya milik Tu Xiuyuan. Dengan begitu maka pada saat ini riwayat dari Wang Yuanqing juga berakhir. Baik Lei Yang maupun Wang Yuanqing pada saat ini benar-benar telah berakhir dan San Ying tahu bahwa situasinya benar-benar menjadi semakin buruk. San Ying seketika menyadari bahwa tidak ada harapan baginya untuk hidup dan bertahan. Satu-satunya cara adalah San Ying harus menggunakan kesempatan ini untuk melarikan diri. Selama San Ying bisa lolos dari tempat ini maka San Ying akan bisa membalas mereka di masa depan. Pada akhirnya sosok San Ying pun seketika melesat ke arah langit dan segel di tangannya pada saat ini juga berubah. San Ying berniat untuk menggunakan formasi dengan menipu semua orang demi bisa melarikan diri. Menyadari hal tersebut pada saat ini suara Xiao Yan pun seketika terdengar di atas langit. Xiao Yan berteriak kepada San Ying apakah pada saat ini saudara San Ying ingin melarikan diri. Setelah selesai berbicara sosok Xiao Yan juga pada akhirnya segera kembali melesat ke arah San Ying. Dalam waktu sekejap pada saat ini Xiao Yan sudah berada di jalur pelarian dari San Ying. San Ying pada saat ini benar-benar terkejut karena dirinya tidak pernah menyangka orang yang pertama muncul di hadapannya adalah Xiao Feng. San Ying pun menggertakkan gigi tetapi pada saat ini San Ying tidak mempedulikan Xiao Feng. San Ying segera merubah lintasannya dan segel di tangannya pada saat ini masih terus berubah. Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini celah seketika terbuka di langit dan itu adalah jalur pelarian dari San Ying. San Ying pun bergegas menuju ke arah celah dengan menggertakkan giginya dan San Ying pada saat ini mengeluarkan semua kemampuannya. Namun bersamaan dengan San Ying yang hendak mencapai celah pada saat ini sosok Xiao Yan juga kembali muncul. Xiao Yan segera berkata kepada San Ying bahwa Xiao Yan tidak akan membiarkan siapapun lolos hari ini, namun Xiao Yan pada saat ini akan memberikan kompensasi kepada San Ying. Xiao Yan akan membiarkan San Ying pergi tetapi San Ying harus meninggalkan warisan miliknya. San Ying pun menggertakkan giginya dan berkata kepada Xiao Yan hanya dengan kekuatan Xiao Yan dirinya tidak akan bisa melakukan apapun kepada San Ying.
Namun tidak lama setelah San Ying berbicara pada akhirnya San Ying terkejut dan tanpa sadar seketika berteriak. San Ying bisa merasa semburan darah pada saat ini seketika memuncrat di atas dari mata kirinya. Bola mata San Ying pada saat ini seketika melesat dan melayang di hadapan dari Xiao Yan. San Ying pada akhirnya hanya memiliki satu mata yang tersisa dan dirinya benar-benar memiliki kemarahan kepada Xiao Feng. San Ying pun berteriak kepada Xiao Feng bahwa dirinya benar-benar akan menghabisi Xiao Feng. San Ying pada saat ini benar-benar ingin melesat ke arah Xiao Feng, tetapi pada saat yang bersamaan banyak orang juga pada saat ini menghampiri sosok Xiao Yan dan San Ying. San Ying pada akhirnya menggertakkan gigi dan membatalkan niatnya dan pada saat ini bergegas menuju ke arah celah. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini tersenyum dan melambaikan tangannya kepada San Ying sebelum akhirnya berkata sampai jumpa. Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini mata kiri yang dipegang oleh Xiao Yan pun seketika menghilang dan menyatu dengan Xiao Yan. Xiao Yan pada saat ini memiliki mata baru yang merupakan warisan dari sosok yang mulia. Sementara itu pada saat ini kerumunan seketika bergegas ke celah tetapi mereka tidak bisa menangkap San Ying karena San Ying telah melarikan diri. Tu Xiuyuan juga pada saat ini menggertakkan gigi karena San Ying berhasil melarikan diri. San Ying hanya menyisakan anggotanya yang pada saat ini berhasil dibantai oleh para prajurit. Tu Xiuyuan pada saat ini mengerutkan kening menatap ke arah celah yang pada akhirnya tertutup rapat. Tu Xiuyuan merasakan adanya keanehan sebelum akhirnya sosoknya seketika menoleh ke arah Xiao Feng. Tu Xiuyuan pun segera bertanya kepada Xiao Feng mengapa Yang Mulia Xiao Feng tidak menghentikan San Ying. Menanggapi hal tersebut Xiao Yan pada saat ini menghela nafas dan mulai berbicara dengan ekspresi sedih. Xiao Yan berkata bahwa sosok San Ying ini tidak bisa dihentikan oleh Xiao Feng. San Ying ini terlalu kuat dan jika hanya dengan kekuatan Xiao Feng bagaimana mungkin Xiao Feng bisa menghentikannya? Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiao Yan pada saat ini Tu Xiuyuan berpikir sepertinya Xiao Feng benar-benar sengaja melepaskan San Ying. Tu Xiuyuan secara alami melihat pertempuran di antara Xiao Yan dan San Ying pada saat sebelumnya. Tu Xiuyuan pada saat ini akhirnya segera bertanya dengan dingin ke arah Xiao Feng. Tu Xiuyuan bertanya kepada Xiao Yan bagaimana dengan warisan yang dimiliki oleh Lei Yang. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pun mengangkat bahu dan berpura-pura tidak tahu. Xiao Yan pun lanjut berkata bahwa Xiao Feng tidak tahu mengenai warisan yang dimiliki oleh Lei Yang. Mendengar hal tersebut Tu Xiuyuan pada saat ini yakin bahwa warisan yang dimiliki oleh Lei Yang berada di tangan Xiao Feng. Pada akhirnya Tu Xiuyuan pun berbisik ke arah Xiao Yan dan berkata agar Xiao Yan pada saat ini sebaiknya mengulurkan tangannya. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pun pada saat ini tersenyum dan Xiao Yan tanpa banyak basa-basi segera mengulurkan tangannya. Tu Xiuyuan pun seketika menyipitkan matanya dan sedikit terkejut. Tu Xiuyuan pada akhirnya segera berkata ternyata warisan tersebut benar-benar ada pada Yang Mulia Xiao Feng. Apakah pada saat ini Yang Mulia Xiao Feng benar-benar ingin menelan warisan tersebut sendirian? Mata Tu Xiuyuan pada saat ini menunjukkan niat membunuh yang kuat ketika dirinya menatap ke arah Xiao Feng. Tu Xiuyuan pada saat sebelumnya tidak memperhatikan pertempuran di antara Xiao Yan dan Lei Yang. Tetapi meskipun begitu dengan Xiao Feng yang berhasil membunuh Lei Yang tentu saja warisannya akan terjatuh ke tangan Xiao Feng. Selain itu Xiao Yan juga pada saat sebelumnya telah berhadapan dengan San Ying dan sepertinya warisan dari San Ying juga berada di tangan Xiao Feng. Pada akhirnya Tu Xiuyuan segera meminta kepada Xiao Yan untuk mengeluarkan warisan yang dimiliki San Ying. Menanggapi hal tersebut Xiao Yan pun tersenyum dan berkata bahwa jika mereka membagi warisan satu demi satu Xiao Yan telah mendapatkan warisan dari Lei Yang. Sementara itu Tu Xiuyuan tidak berhadapan dengan San Ying dan Tu Xiuyuan tidak mengejar San Ying. Oleh karena itu jika Tu Xiuyuan tidak mendapatkan warisan dari San Ying apakah hal tersebut salah dari Xiao Feng? Mendengar Xiao Yan yang pada saat ini berbelit-belit Tu Xiuyuan menjadi semakin emosi. Tu Xiuyuan pun memandang ke arah Xiao Yan dengan tatapan dingin. Sosoknya lanjut berkata perlahan bahwa menurutnya warisan dari San Ying juga ada bersama dengan Xiao Feng.
Xiao Yan pun tersenyum sebelum akhirnya berkata bahwa ini benar-benar sungguh sangat menakjubkan. Xiao Feng benar-benar tidak pernah menyangka bahwa ini akan bisa diketahui oleh saudara Tu Xiuyuan. Tu Xiuyuan pun menggertakkan gigi dan pada saat ini segera berkata kepada Xiao Yan agar Xiao Yan memberikan warisan milik San Ying. Tu Xiuyuan tentu saja pada saat ini merasa sangat marah. Tujuan utama dari Tu Xiuyuan ke sini sesungguhnya adalah untuk merampas warisan dari Lei Yang dan San Ying. Tetapi pada akhirnya dirinya benar-benar tidak mendapatkan apapun dan kedua warisan ini dipegang oleh Xiao Feng. Sementara itu di sisi lain sosok Xiao Yan pada saat ini masih tersenyum dan dengan tenang segera berbicara kepada Tu Xiuyuan. Xiao Yan berkata sepertinya bahkan jika Xiao Yan memberikan warisan ini kepada saudara Tu Xiuyuan, Xiao Yan pada saat ini khawatir Xiao Yan tidak akan bisa keluar hari ini dari sini. Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiao Yan, Tu Xiuyuan pada saat ini sedikit terkejut. Tu Xiuyuan berpikir tampaknya Xiao Feng ini telah mengetahui rencana dari Tu Xiuyuan. Tu Xiuyuan pun bertanya di dalam hatinya mungkinkah Xiao Yan tahu mengenai orang-orang yang berada di belakang dari Tu Xiuyuan. Tu Xiuyuan pada akhirnya segera berada di dalam persimpan tangan dilema mengenai hal ini. Tu Xiuyuan tentu saja membutuhkan warisan yang berada di tangan Xiao Feng. Selain itu di satu sisi Tu Xiuyuan telah bekerja sama dengan pasukan yang berada di belakangnya untuk menghabisi Xiao Feng. Tu Xiuyuan pada saat ini benar-benar bingung harus berdiri di pihak manakah Tu Xiuyuan pada saat ini. Setelah sedikit merenung pada akhirnya Tu Xiuyuan pun segera berjalan ke hadapan Xiao Yan. Tu Xiuyuan segera berkata kepada Xiao Feng bahwa pada saat ini dirinya telah mendapatkan perintah dari wakil pemimpin yang mulia Jin Wuye. Oleh karena itu bagaimana jika pada saat ini Yang Mulia Xiao Feng kembali ke aliansi Dou-Xian dengan para prajurit surgawi? Saudara Xiao Feng bisa bergabung dengan prajurit surgawi di bawah kendali dari Jin Wuye. Dengan begitu maka Tu Xiuyuan akan bisa menjaga Yang Mulia Xiao Feng tetap aman di dalam aliansi Dou-Xian. Terlebih lagi dengan kekuatan yang dimiliki oleh wakil pemimpin Jin Wuye. Saudara Xiao Yan benar-benar tidak akan mendapatkan permasalahan apapun di aliansi Dou-Xian di masa depan. Mendengar apa yang baru saja diucapkan oleh Tu Xiuyuan, Xiao Yan pada saat ini sedikit tersenyum. Xiao Yan lanjut berkata bahwa tawaran tersebut memang terdengar bagus, tetapi bagaimana jika Xiao Yan pada saat ini menolak dengan apa yang baru saja diusulkan oleh Tu Xiuyuan? Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiao Yan pada akhirnya sosok yang berada di samping dari Tu Xiuyuan segera membuka mulutnya. Sosok yang ternyata adalah jenderal pemimpin dari pasukan surgawi berkata bahwa jika Yang Mulia Xiao Feng menolak, sang jenderal khawatir bahwa Yang Mulia Xiao Feng tidak akan bisa keluar dari sini hari ini. Xiao Yan pun tersenyum dan lanjut segera kembali berkata bahwa Xiao Yan pada saat ini memiliki sebuah intuisi. Tampaknya meskipun Xiao Feng tidak setuju dengan mereka Xiao Feng akan bisa pergi dari sini hari ini. Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiao Yan pada saat ini Tu Xiuyuan pun segera meledek ke arah Xiao Yan. Tu Xiuyuan berkata apakah dengan kekuatan Dogat bintang satunya Xiao Feng benar-benar akan bisa pergi? Apakah Xiao Feng berpikir dirinya benar-benar akan bisa mengalahkan kelompok dari Tu Xiuyuan dengan hanya mengandalkan warisan miliknya? Menanggapi hal tersebut Xiao Yan pada saat ini hanya tersenyum dan senyum Xiao Yan ini benar-benar mengandung ledekan. Sementara itu pada saat ini Tu Xiuyuan segera kembali berbicara kepada Xiao Yan. Tu Xiuyuan berkata bahwa dirinya pada saat ini akan memberikan satu lagi kesempatan kepada Xiao Feng untuk berpikir. Dirinya benar-benar khawatir jika Xiao Feng menolak maka Xiao Feng akan berakhir di sini hari ini. Xiao Yan pun menganggukkan kepalanya sebelum akhirnya segera berkata bahwa seperti apa yang dikatakan oleh Xiao Feng, tawaran tersebut memang terdengar sangat menggiurkan tetapi sejujurnya Xiao Feng memiliki permusuhan dengan wakil pemimpin Jin Wuye dan membunuhnya adalah keinginan dari Xiao Feng. Oleh karena itu jika Xiao Feng tunduk kepada Jin Wuye bukankah itu akan melanggar hati nuraninya? Mendengar Xiao Yan yang mengucapkan hal tersebut pada saat ini semua orang benar-benar tercengang. Xiao Yan benar-benar mengungkapkan apa yang Xiao Yan rasakan begitu juga dengan konfliknya terhadap wakil pemimpin aliansi yakni Jin Wuye.
Dengan begitu maka mereka khawatir di masa depan Xiao Yan tidak akan bisa memiliki pijakan lagi di aliansi Dosian. Sementara itu di sisi lain baik Tu Xiuyuan maupun Jenderal Pasukan Surgawi pada saat ini juga terkejut. Jenderal Pasukan Surgawi pada saat ini segera berkata kepada Xiao Yan, apakah Xiao Feng tahu apa yang baru saja dirinya ucapkan? Xiao Feng pada saat ini sepertinya tidak hanya menolak tetapi juga menantang wakil pemimpin Jin Wuye. Jika begitu permasalahannya maka pada saat ini tidak akan ada ampun lagi untuk Yang Mulia Xiao Feng. Setelah selesai berbicara sosoknya pada saat ini menoleh ke arah Tu Xiuyuan. Jenderal Pasukan Surgawi berkata kepada Tu Xiuyuan bahwa mereka pada saat ini tidak perlu kembali membuang banyak waktu, sebaiknya Tu Xiuyuan pada saat ini segera menghabisi Yang Mulia baru surga ke-9 ini. Mendengar apa yang dikatakan oleh Sang Jenderal, Tu Xiuyuan pada saat ini sedikit mengerutkan kening. Perkataan si jenderal ini benar-benar terdengar seperti Tu Xiuyuan bawahannya dari Sang Jenderal. Perkataan dari Sang Jenderal ini pada akhirnya benar-benar membuat Tu Xiuyuan merasa sangat kesal. Tu Xiuyuan pada akhirnya segera berkata bahwa dirinya bukanlah bawahan dari si jenderal. Dirinya sejujurnya ingin membantai Xiao Feng ini sendirian, tetapi pada saat ini dirinya ingin membiarkan Sang Jenderal menyelesaikan semuanya sendiri. Terlebih lagi dengan kekuatan yang dimiliki Tu Xiuyuan untuk membunuh seorang Dogat bintang 1 hanyalah sebuah lelucon. Mendengar hal tersebut Sang Jenderal pun sedikit terkejut dan sedikit marah sebelum akhirnya berkata kepada Tu Xiuyuan bahwa dirinya harus memperhatikan identitasnya. Dirinya harus membantu Sang Jenderal dan jika tidak dirinya akan melapor kepada wakil pemimpin Jin Wuye. Jika Tu Xiuyuan berhasil membantu Sang Jenderal maka di masa depan Tu Xiuyuan juga akan mendapatkan hadiah yang bagus. Menanggapi hal tersebut Tu Xiuyuan pada saat ini masih dengan acuh tak acuh segera berkata bahwa dirinya yang bernama Tu Xiuyuan tidak membutuhkan belas kasihan dari tentara surgawi. Sang Jenderal pada akhirnya benar-benar sangat terkejut melihat Tu Xiuyuan yang pada saat ini tidak ingin ikut campur. Sang Jenderal pun hanya bisa menggertakkan gigi sebelum akhirnya segera mengeluarkan perintah pada belasan prajurit yang berada di belakangnya. Sosoknya memerintahkan para prajurit pada saat ini untuk membantai semua anggota dari kelompok Yang Mulia Xiao Feng. Para prajurit pun pada saat ini seketika bersiap. Sementara itu Tu Xiuyuan pada saat ini sedikit mundur dan dirinya benar-benar tidak ingin terlibat di dalam pertempuran. Tetapi meskipun begitu Tu Xiuyuan pada saat ini bersiap siaga untuk mencari kesempatan terbaik menyerang Xiao Feng di saat Xiao Feng lengah atau sedang menyeruput kopi hitam kupu-kupu.